Ya, baik. Terima kasih. Jadi prinsip pengadaan ASN itu kan ada dua, PNS dan P3K. Prinsip yang harus dipatuhi pertama adalah kompetitif dan terbuka. Prinsip ini bukan kami yang membuat. Prinsip ini yang memutuskan adalah pemerintah pusat melalui Menpan dan BKN. Pengertian kompetitif dan terbuka adalah harus melalui sebuah kompetisi, harus melalui sebuah ujian, harus melalui sebuah seleksi, bukan otomatis. Kami Bapak Ibu, harapan kami pengen seperti tahun 2008, seperti tahun 2009. Apa itu? Waktu itu semua honorer yang ada di instansi pemerintah diangkat menjadi PNS secara otomatis tanpa tes. Terus gitu, Ti. Ya, waktu itu demikian. Jadi kami pengennya demikian. Udahlah, nggak usah tanpa tes. Udahlah, nggak usah tanpa seleksi. Semua non ASN diangkat menjadi PNS seperti tahun 2008. Diangkatnya di OPD masing-masing begitu waktu itu. Leres nggih mengatakan waktu itu. Saya pun pengennya demikian Bapak Ibu. Tentunya sangat mudah kalau demikian. Namun hari ini ternyata zaman sudah berubah. Keputusan dari pemerintah pusat bahwa harus dilakukan seleksi, harus dilakukan kompetisi dan terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat. Sehingga harus setara dan adil. Siapapun yang memenuhi syarat boleh ikut seleksi ini. Kita tidak boleh mendiskriminasikan kelompok tertentu atau mengistimewakan kelompok tertentu. Sehingga prinsip ini kita harus patuhi Bapak Ibu sekalian. Yang kedua Bapak Ibu, pengadaan ASN ini sangat transparan. Siapa yang mendaftar, nilainya berapa, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, dicantumkan di pengumuman semuanya. Biasanya Bapak Ibu, kalau bicara tentang rekrutmen atau seleksi, biasanya yang diumumkan hanya nama-nama yang lulus. Kalau hari ini tidak, semuanya yang mendaftar, nilainya berapa, yang lulus maupun tidak lulus dicantumkan di sana. Rankingnya dituliskan di sana. Bahkan panjenengan ketika waktu mengikuti ujian CAT, nilainya panjenengan berapa, real time bisa dilihat oleh saudara-saudara dari rumah melalui link YouTube. Panjenengan begitu selesai ujian, nilainya berapa, nampak di sana. Apakah kemarin tidak cocok dengan waktu pengumuman? Panjenengan bisa lihat. Alhamdulillah semuanya match 100%. Apa yang panjenengan dapatkan nilainya sama seperti yang diumumkan. Begitu juga sebaliknya. Kawan-kawan, ketika panjenengan hari ini mendengar yang namanya non ASN, yang namanya pendaftaran P3K, pendaftaran PNS yang kemarin sudah kita laksanakan, harus juga berintegritas tanpa biaya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saya harus tekankan berkali-kali bahwa dalam rekrutmen PNS maupun P3K ini tidak ada namanya pungutan biaya Rp1 pun. Kami di Badan Kepegawaian sangat komitmen ini. Dan kalau ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan siapapun, yang menjanjikan bisa diterima, yang menjanjikan bisa diterima sebagai P3K ataupun sebagai PNS, saya pastikan itu semua bohong Bapak Ibu. Dan perlu kami sampaikan juga, tahun-tahun lalu ketika rekrutmen seperti ini, masih ada juga oknum-oknum yang mengatasnamakan siapapun, meminta sejumlah uang kepada orang tertentu. Dan itu saya pastikan semuanya bohong. Dan kami perlu sampaikan dalam forum ini, tahun kemarin kami terpaksa harus memberhentikan PNS yang melakukan penipuan atas penerimaan P3K maupun PNS di tahun-tahun yang lalu. Harapan kami tahun ini tidak ada. Maka kawan-kawan non ASN, saya mohon kepada panjenengan semua, jangan pernah panjenengan tertipu oleh siapapun dengan janji apapun yang bisa diterima atau tidak tergantung nilai ujian panjenengan sendiri. Itu prinsip Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan hari ini. Kemudian next, halaman berikutnya yang kedua, saya ingin sampaikan juga kepada panjenengan tentang amanah undang-undang ASN yang tadi sudah disebutkan oleh Pak BJ Sekda. Next berikutnya Mas. Baik, saya ingin sampaikan dulu kenapa hari ini saya harus membuka secara luas informasi ini. Pertama, Undang-Undang ASN yang diterbitkan di bulan Oktober 2023 yang lalu. Di sana sangat jelas menyebutkan bahwa penataan non ASN wajib diselesaikan 2024. Maka kami bekerja keras, kami berpikir keras bagaimana agar amanah undang-undang ini benar-benar kita laksanakan.
Dan setelah ini nanti semuanya selesai, penataan non-ASN ini semuanya selesai, instansi pemerintah manapun, baik pusat maupun daerah, OPD manapun, tidak boleh lagi mengangkat yang namanya non-ASN atau nama lainnya. Tidak hanya mengangkat yang baru, yang lama pun juga tidak boleh untuk kemudian ada sebagai non-ASN atau nama lainnya. Hanya PNS dan P3K lah yang nanti bekerja di instansi pemerintah. Sekali lagi, hanya PNS dan P3 yang bekerja di instansi pemerintah. Maka kami sangat berpikir keras bagaimana agar kawan-kawan non-ASN yang jumlahnya di pemerintah Kota Semarang ini kurang lebih 4.900 keberlangsungan bekerjanya terus ada. Kami sangat berpikir, kami sangat kemudian berupaya agar kawan-kawan non-ASN seluruhnya agar terus bekerja di pemerintah Kota Semarang. Karena sangat yakin, kami sangat paham bagaimana kami berempati kepada panjenengan semuanya. Panjenengan hari ini sudah mengabdi kepada pemerintah Kota Semarang selama lebih dari 20 tahun ada, 15 tahun ada, 10 tahun ada. Kami sangat paham itu. Dan kami juga sangat berempati apabila suatu saat ketika panjenengan sudah mengabdi sekian puluh tahun, kemudian tiba-tiba diberhentikan, apa yang terjadi dengan keluarga kita? Apa terjadi dengan anak-anak kita? Saya sangat paham itu Bapak Ibu. Maka hari ini kami berpikir sangat keras mengambil kebijakan yang resikonya sekecil mungkin, paling kecil resikonya, agar semua kawan-kawan non-ASN tetap bekerja di instansi pemerintah Kota Semarang dengan nama PNS atau P3K, bukan nama lainnya Bapak Ibu, karena tidak boleh lagi nanti ada non-ASN. Dan kalau masih ada instansi pemerintah, saya sampaikan juga kepada kawan-kawan Umpek, kalau setelah penataan ini nanti selesai, masih ada yang mempekerjakan non-ASN atau nama lainnya di OPD masing-masing, di dalam pasal 65 Undang-Undang ASN disebutkan sanksinya ada di sana. Maka jangan sampai nanti kita mengulangi lagi persoalan-persoalan yang sejak tahun 2010, 2011 sampai dengan sekarang terulang kembali. Maka dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, setelah ini mohon dengan sangat agar tidak ada lagi pengangkatan non-ASN baik baru yang lama ataupun nama lainnya yang ada di OPD masing-masing. Dan kami pastikan Bapak Ibu, seluruh non-ASN yang ada di Kota Semarang ini akan tetap dipekerjakan si instansi pemerintah sebagai PNS atau P3K. Itu komitmen kami. Namun komitmen ini tidak mengandung resiko Bapak Ibu. Tetap mengandung resiko. Tetap ada hal orang-orang yang tidak puas dengan keputusan ini. Pasti ada. Tapi kami yakinkan dalam hati kami yang paling dalam kepada Bapak Ibu sekalian bahwa tujuan kami adalah bagaimana agar panjenengan semuanya bisa tetap bekerja di instansi pemerintah Kota Semarang sebagai PNS atau P3K, tidak diberhentikan Bapak Ibu. Itu harapan kami demikian dan semoga terwujud. Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca di instansi lain, di daerah lain masih ada pemberhentian, alhamdulillah komitmen kami di pemerintah Kota Semarang terus memperkerjakan panjenengan sebagai PNS atau P3K. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah sekarang kita bicara caranya. Next Mas. Kalau kita lihat data jumlah non-ASN Bapak Ibu, di Indonesia ini luar biasa non-ASN-nya. Total 2.700.500. 500.000 diantaranya sudah diangkat menjadi P3K secara bertahap, termasuk yang di pemerintah Kota Semarang. Masih tersisa 2.355.000 untuk Indonesia. Semarang bagaimana? Kalau Semarang, data kami di dalam mesin Nona, ada total 4.900 non-ASN hari ini Bapak Ibu. Jumlah yang sangat luar biasa. Hari ini ASN kami di Kota Semarang jumlahnya kurang lebih 13.000. Kemudian ditambah dengan non-ASN 4.900. Luar biasa banyak. Maka kalau kemudian 4.900 ini tidak kita carikan solusi yang akurat, solusi yang valid, solusi yang bisa diterima oleh semua pihak agar bisa tetap bekerja di instansi pemerintah, maka akan menjadi sebuah persoalan. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Mendagri, Pak Ibu Menpan, dan Pak Kepala BKN tentang bagaimana daerah harus menyelesaikan 4.900 non-ASN ini yang dulu diangkat oleh masing-masing kepala OPD, yang dulu pengangkatannya dengan mekanisme apapun oleh masing-masing kepala OPD. Hari ini ketika kami dititipi amanah di Badan Kepegawaian,
kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini sebagaimana amanah undang-undang agar kawan-kawan tetap bekerja di instansi pemerintah. Ketika 4.900 ini kita bagi dua, ada 4.571 yang sudah masuk database PKN, ada 329 yang belum masuk database PKN. Kenapa ada yang tidak? Kenapa yang ada yang masuk database, ada yang tidak? Dulu ketika 2021 terakhir kali pendaftaran, dan kami masih memonitor setelah tahun 2021 masih ada juga OPD-OPD yang mengikut non-ASN sehingga tidak lagi bisa masuk database. Kawan-kawan, dari 4.571 non-ASN yang masuk database PKN, database-nya PKN bukan database-nya Pemerintah Kota Semarang. Kami tidak bisa mengotak-atik database ini, dikunci oleh Badan Kepegawaian Negara. Kalau kami bagi dua Bapak Ibu, ada di sana 2.654 tenaga teknis administratif. Apa itu tenaga teknis administratif? Adalah kawan-kawan yang bekerja di bidang administratif. Kemudian ada 1.858 non-ASN yang bekerja di tenaga teknis operasional. Apa itu tenaga teknis operasional? Seperti kawan-kawan yang hari ini bekerja sebagai tenaga keamanan, kawan-kawan yang hari ini bekerja sebagai tenaga kebersihan, kawan-kawan yang hari ini bekerja sebagai operator mesin, sebagai driver, operator alat berat, kemudian petugas perkebunan, petugas kebun, petugas taman, petugas listrik dan sebagainya yang sifatnya teknis operasional, itu jumlahnya kurang lebih 1.858 Bapak Ibu. Dalam perjalanannya Bapak Ibu, kami beserta pemerintah pusat dalam ini Kemenpan diminta untuk mengusulkan akhir tahun 2023 yang lalu kita diminta untuk mengusulkan jumlah formasi yang non-ASN yang akan diangkat menjadi P3K. Waktu itu kebijakannya demikian Bapak Ibu, bahwa kawan-kawan yang bekerja di tenaga teknis operasional seperti driver, pengemudi, kemudian petugas lapangan, petugas kebun, petugas taman, petugas listrik, dan petugas-petugas lainnya, operator mesin pompa, mesin pegu, mesin apalah pokoknya semuanya operator mesin yang sifatnya teknis operasional, itu waktu itu tidak diperkenankan untuk mendaftar non-ASN. Sekali lagi, keputusan waktu itu oleh BKN tidak diperkenankan oleh mendaftar non-ASN yang 1.858 ini. Dalam perjalanannya, BKN, Menpan, dan Kemendagri dipanggil oleh Komisi 2 DPR RI. Setelah kami mengusulkan formasi oleh pemerintah pusat, dimunculkanlah formasi untuk non-ASN di Pemerintah Kota Semarang sebanyak 2.654, yaitu kawan-kawan yang selain tenaga teknis operasional yang tadi saya sebutkan di sana. Kenapa diusulkan 2.654? Itu semua bukan tanpa hitungan. Kenapa disetujui 2.654? Itu bukan tanpa hitungan, bukan sebuah angka yang kira-kira, tapi sebuah hitungan. Hitungannya adalah hari ini pemerintah daerah dibatasi belanja pegawainya hanya 30% dari APBD. Sekali lagi, Bapak Ibu, hari ini kita sudah dibatasi maksimal nanti 1 Januari 2027. APBD pemerintah daerah maksimal untuk belanja pegawainya 30%. Ini maksudnya bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Maksudnya adalah agar APBD ini sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya digunakan untuk belanja pegawai, tapi sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Maka bunyi undang-undangnya adalah 30% belanja pegawainya hanya boleh digunakan dari APBD kita. Sangat berbeda Bapak Ibu. Saya dulu masuk ke Pemkot Semarang tahun 2001. Waktu itu belanja pegawainya masih di atas angka 55%, mendekati 60%. Jumlah pegawai kita waktu itu hampir 26.000. Hari ini tinggal 13.000, Bapak Ibu kalau boleh tahu. Kenapa? Karena waktu itu memang belum ada pembatasan porsi belanja pegawai. Daerah boleh saja menganggarkan gaji pegawai 60%, 70% bahkan ada waktu itu. Namun
ini adalah perkembangan zaman. Bahwa hari ini tuntutan masyarakat kita begitu luar biasa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Negara kemudian mengambil keputusan, belanja pegawai maksimal 30% dari APBD. Oleh karena itu Bapak Ibu, non-ASN yang kemudian hari ini mendaftar di pemerintah Kota Semarang, yang kita buka formasi 2654, itu adalah hasil penghitungan rasio belanja pegawai terhadap APBD Kota Semarang. Kondisi hari ini Bapak Ibu, kalau boleh kami sampaikan, belanja pegawai kita masih di angka 35%. Secara bertahap pegawai kita akan minus growth. Artinya apa? Perkembangan negatif. Dari tahun ke tahun ada banyak yang pensiun, tapi kita tidak akan merekrut sebanyak yang pensiun. Zero growth aja tidak memungkinkan. Kalau kita zero growth artinya 2027 nanti belanja pegawai kita masih 35%. Harus minus. 2026, 2025, 2027 pertumbuhan pegawainya harus minus agar tercapai target 30% belanja APBD untuk belanja pegawai kita. Maka Bapak Ibu, angka 2654 ini bukan angka kira-kira, tapi adalah angka sebuah penghitungan berdasarkan rasio belanja pegawai. Kenapa 2654 Bapak Ibu waktu itu? Karena memang keputusan waktu itu adalah yang boleh mendaftar selain non-ASN yang tenaga teknis operasional. Mohon maaf waktu itu diputuskan oleh BKN dan Menpan bahwa kawan-kawan yang bekerja di instansi pemerintah selaku operator-operator lapangan seperti driver, seperti tenaga kebersihan, kemudian seperti kawan-kawan yang bergerak di bidang pengamanan, tenaga-tenaga keamanan, kemudian yang bergerak bidang operator mesin, yang kemudian kawan-kawan juga ada di bidang tentang perkebunan, tentang pertamanan dan sebagainya. Itu belum boleh mendaftar sebagai non-ASN waktu itu Bapak Ibu. Sehingga akan dilakukan verbal oleh BKN waktu itu. Jadi yang 1858 ini adalah potensi untuk di verbal, untuk di take down oleh BKN dari database. Namun dalam perjalanannya kawan-kawan non-ASN yang masuk ke tenaga teknis operasional ini kemudian mengadu ke DPR RI waktu itu, dan diadakan rapat dengan pendapat di DPR RI, Komisi 2 DPR RI dengan Menpan, dengan Mendagri, dengan BKN. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa semuanya boleh mendaftar sebagai P3K. Formasi sudah kita susun, anggaran sudah kita susun, di anggaran 2005 untuk penggajian sudah kita susun, formasi sudah kita susun, dan ternyata 1858 ini boleh mendaftar sebagai P3K. Dampaknya apa Bapak Ibu kalau demikian? Ketika kami mengikuti regulasi dari pemerintah pusat bahwa 1858 ya boleh mendaftar di sana, maka dampaknya apa Bapak Ibu? Terjadilah sebuah kompetisi Bapak Ibu. Kalau dulu ketika 1858 orang yang tenaga teknis operasional yang tadi saya sebutkan tadi, profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, maka kami waktu itu sudah berpikir, insya Allah seluruh non-ASN yang bekerja sebagai tenaga teknis administratif bisa diangkat menjadi P3K. Kami berjuang waktu itu Bapak Ibu di depan TAPD, di depan anggaran, di depan Menpan. Kami yakinkan bahwa nanti walaupun kami mengangkat 2.554 tenaga teknis administratif menjadi P3K ini, kami akan porsi pegawai, belanja pegawai 30% di tahun 2027 akan tercapai. Komitmen kami demikian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu next, halaman berikutnya, next. Ya, saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa jumlah formasi yang dibuka P3K kemarin ada sebanyak 2.654. Ya. Kemudian setelah kami cek data, jumlah non-ASN seluruhnya yang potensi untuk melamar di tahap 1, jumlah non-ASN yang potensi melamar sebanyak 4.571 yang potensi melamar. Dalam prakteknya, yang melamar di tahap 1 hanya sebanyak 4.078. Setelah kita lakukan seleksi administratif, ada beberapa yang tidak lolos administratif, yang lolos administratif sebanyak 4.067. Kemudian kita adakan tes CAT. Sekali lagi, tes CAT ini bukan kami yang membuat soalnya, bukan kami yang membuat sistemnya, bukan kami yang menilainya, tetapi yang membuat soal, yang membuat sistem penilaiannya, yang menentukan kelulusannya bukan kami di daerah,
tapi adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKNRI. Sehingga hasil yang kemarin sudah diumumkan, alhamdulillah lolos menjadi P3K paruh waktu sebanyak 2.324. Yang belum lolos sebanyak 1.730. Kawan-kawan yang belum lolos jangan berkecil hati. Panjenengan yang sudah lolos jangan kemudian panjenengan mengecilkan arti kawan-kawan panjenengan yang belum lolos. Kami terus berjuang untuk panjenengan yang belum lolos agar panjenengan terus dapat dipekerjakan di instansi pemerintah Kota Semarang. Caranya bagaimana? Caranya adalah kemudian 1.730 orang ini kita proyeksikan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Apa bedanya antara P3K penuh waktu dan paruh waktu? Bapak Ibu, P3K penuh waktu ini komponen gajinya dari belanja pegawai. Sehingga dia akan mempengaruhi presentasi rasio belanja pegawai yang maksimal 30% tadi. Sementara P3K paruh waktu ini boleh digaji dengan komponen belanja barang atau jasa. Komponen belanja barang jasa, bukan belanja pegawai. Sehingga insya Allah tidak akan mempengaruhi terhadap rasio jumlah belanja pegawai maksimal 30%. Gajinya bagaimana? Kami pastikan kawan-kawan yang belum lolos P3K penuh waktu, yang nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, gajinya tidak berkurang dari yang panjenengan terima hari ini. Gajinya tidak akan berkurang dari yang panjenengan terima hari ini. Bahkan hari ini panjenengan merasakan kenaikan gaji karena kenaikan UMR. Alhamdulillah panjenengan rasakan itu lebih dari tahun 2024 kemarin. Dan Bapak Ibu, dari 1.730 ini pasti banyak bertanya, kapan saya diangkat menjadi P3K? Pemerintah pusat sudah menyusun sebuah RPP, rancangan peraturan pemerintah tentang P3K paruh waktu ini. Kalau nanti RPP ini segera diterbitkan, maka kami pun akan kemudian mengusulkan formasi-formasi untuk kawan-kawan yang sudah lolos menjadi P3K paruh waktu. Kenapa hal ini penting Bapak Ibu? Karena nanti sekali lagi saya sampaikan, setelah semua penataan ini selesai, tidak ada lagi yang namanya non-ASN atau nama lain yang bekerja di instansi pemerintah. Untuk menjadi kemudian non-ASN diarahkan untuk menjadi P3K. Baik P3K penuh waktu atau paruh waktu, syaratnya hanya satu Bapak Ibu. Panjenengan non-ASN harus ikut tes, harus daftar dan ikut tes. Kalau panjenengan tidak daftar, panjenengan tidak ikut tes, maka data panjenengan tidak akan masuk ke dalam database BKN. Ketika nanti kemudian harus semua diberhentikan, yang sudah masuk data BKN baik P3K penuh waktu maupun paruh waktu, panjenengan akan ketinggalan, akan diberhentikan. Maka saya sangat wanti-wanti betul pada panjenengan. Kami juga berpikir keras kepada semua, bagaimana agar 4.571 ini semuanya bisa daftar. Karena kalau daftar hari ini Bapak Ibu, beda dengan daftar ketika 20 tahun yang lalu, ketika 15 tahun yang lalu. Dulu ketika saya menjadi panitia rekrutmen PNS, pendaftaran itu hanya membuka lowongan administrasi, SMA, D3, S1. Tidak ada nama jabatan. Tidak ada spesifikasi yang namanya jabatan ini, kemudian spesifikasi kualifikasi pendidikannya, jurusannya apa, tidak ada. Sekarang harus detail Bapak Ibu. Karena apa? ASN hari ini, PNS maupun P3K, itu harus menduduki sebuah jabatan tertentu di instansi pemerintah. Maka ketika kami mengusulkan nama jabatan yang masuk menjadi P3K, kami sudah sangat proaktif, kami sudah sangat mengakomodir terhadap kondisi non-ASN yang ada di masing-masing OD. Waktu itu kami sudah mengakomodir semuanya yang masuk menjadi tenaga teknis administrasi sebanyak 2.654. Insya Allah di sana sudah masuk semuanya. Tetapi dalam perjalanannya, ketika kemudian seluruhnya boleh mendaftar, ada kompetisi di sana. Dan kami lihat, sampaikan Bapak Ibu, ketika panjenengan hari ini yang belum lolos sebanyak 1.730 ini, kami pastikan juga panjenengan suatu saat nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Gajinya tidak berkurang dari saat ini. Maka saya sampaikan Bapak Ibu yang hari ini panjenengan sudah ikut tes, sudah ikut tes, kemarin sudah lolos administrasi, sudah ikut, walaupun
belum diterima P3K paruh waktu, ulangi, P3K penuh waktu, panjenengan semua jangan khawatir, panjenengan semua jangan galau. Kami ada di depan panjenengan, kami ada di belakang panjenengan, kami ada di samping panjenengan. Untuk bagaimana panjenengan bisa menjadi P3K suatu saat nanti ketika RPP atau rancangan peraturan pemerintahnya sudah diterbitkan. Dan kami juga mengawal panjenengan agar panjenengan terus bekerja, gaji panjenengan tidak kurang. Itu komitmen kami Bapak Ibu. Maka hari ini panjenengan yang belum diterima, panjenengan jangan pernah galau, panjenengan jangan pernah risau, panjenengan jangan pernah kemudian mengambil sebuah informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Maka hari ini saya pastikan kepada panjenengan semua, suatu saat nanti, tidak lebih di tahun 2025 ini, ketika RPP-nya sudah diterbitkan, maka akan kami usulkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan itu sudah menjadi komitmen semua instansi pemerintah menyelesaikan non-ASN hari ini. Bapak Ibu, itu untuk posisi tentang P3K penuh waktu dan paruh waktu. Kemudian, dalam perjalanannya Bapak Ibu, kami juga melihat bahwa pemikiran kami, kebijakan kami agar semuanya boleh melamar. Sekali lagi, semuanya boleh melamar. Agar semuanya kualifikasi pendidikan yang dimiliki boleh melamar sebagai P3K. Bahkan yang kualifikasi pendidikannya hanya SD pun boleh melamar. Tapi melamarnya kemana Bapak Ibu? Melamarnya kemana pertanyaannya? Apakah melamarnya ketika di OPD-nya tidak ada, kemudian tidak boleh melamar di OPD lain? Itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Kalau kemudian waktu itu kami mengambil kebijakan bahwa yang boleh melamar hanya internal OPD. Pertama, kami melanggar prinsip keterbukaan, kompetitif. Yang kedua, kami juga melanggar prinsip yang namanya kesetaraan dan keadilan. Dan kami juga harus memikirkan kawan-kawan di OPD tersebut yang kualifikasi pendidikannya tidak dibuka di OPD yang bersangkutan. Karena memang waktu itu kawan-kawan yang bekerja di teknis operasional seperti driver, seperti pengemudi, seperti petugas kebersihan dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, itu memang sejak awal tidak diproyeksikan untuk melamar P3K waktu itu. Tetapi karena kebijakannya berubah, maka kami harus memikirkan kawan-kawan yang bekerja di teknis operasional agar tetap bisa mendaftar sebagai P3K. Karena apa? Kalau tidak bisa mendaftar, yang terjadi adalah pemberhentian. Itu yang kami sampaikan. Semuanya harus mendaftar. Ketika di OPD-nya tidak ada kualifikasi pendidikan atau jurusan ijazahnya, maka bisa mendaftar di OPD lain. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kami bayangkan kalau kawan-kawan ini tidak bisa mendaftar, terus diberhentikan. Bagaimana nasib keluarganya? Bagaimana nasib anak istrinya yang selama ini menggantungkan hidupnya di pemerintah Kota Semarang? Dan jujur, kami juga masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga panjenengan, profesi-profesi panjenengan, karya-karya panjenengan. Kami masih sangat butuhkan itu. Maka komitmen kami semuanya harus mendaftar agar semuanya menjadi P3K. Konsekuensinya Bapak Ibu, ketika semuanya harus mendaftar, bisa jadi mendaftar di OPD lain. Tidak hanya di OPD-nya, karena tidak semua OPD menyediakan kualifikasi pendidikan, jurusan ijazah yang dibuka di masing-masing OPD-nya. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu, masih ada kawan-kawan non-ASN yang belum masuk database. Masih diberi kesempatan untuk mengikuti tahap kedua. Dari tahap pertama kemarin masih ada formasi kosong sebanyak 330. Kawan-kawan yang belum masuk database, yang kemarin belum sempat daftar, atau kawan-kawan non-ASN yang sudah masuk database tapi belum sempat daftar, atau non-ASN masuk database yang kemarin terlanjur daftar CPNS tapi dinyatakan tidak memenuhi syarat, silakan masih mendaftar di tahap kedua sampai dengan tanggal 15 Januari nanti. Sekali lagi, masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 15 Januari yang belum mendaftar, silakan kawan-kawan umbak. Ini perintah langsung dari Pak Mendagri, Ibu Menpan dan Kepala BKN, seluruh non-ASN yang memenuhi syarat harus segera mendaftar. Syaratnya apa? Satu, dia masuk database tapi belum sempat daftar, silakan harus mendaftar. Yang kedua, yang belum masuk database tapi sudah 2 tahun mengabdi di instansi pemerintah secara berturut-turut, silakan masuk daftar di tahap kedua.
Hal ini tidak berlaku untuk kawan-kawan non-ASN yang bekerja sebagai outsourcing, BLTOD atau upah harian. Mohon maaf, tidak berlaku di sana. Yang berlaku sesuai dengan Kepmenpan yang kami terima adalah non-ASN yang di luar database yang sudah mengabdi minimal 2 tahun. Yang belum 2 tahun bagaimana? Kami mendeteksi masih ada 13 orang yang mengabdinya belum 2 tahun, sehingga dengan mohon maaf sekali panjenengan belum bisa mendaftar ini, bukan karena saya, bukan karena kami di BKPP, tapi karena keputusan dari pemerintah pusat melalui keputusan Menteri PAN dan RB. Termasuk kawan-kawan yang guru sudah masuk Dapodik dan PBG, silahkan mendaftar di tahap kedua. Ini kesempatan baik, karena nanti kalau panjenengan tidak mendaftar, saya sampaikan maaf panjenengan, mohon maaf harus tidak bisa melanjutkan pengabdiannya karena tidak boleh ada lagi yang namanya non-ASN di instansi pemerintah nanti. Dan kami dengan sangat, kami mohon kejujurannya. Pendaftaran kali ini, hari ini kami sudah mengidentifikasi berapa ribu Bu Tuti? 2100 untuk tahap kedua ini. Kami mohon dengan sangat, panjenengan yang tidak memenuhi syarat, jangan pernah mencoba-coba untuk memodifikasi atau memalsukan dokumen. Kami sangat menghargai kejujuran dan kami sangat mencela kecurangan. Kalau memang panjenengan belum 2 tahun, jangan pernah mencoba-coba untuk mengupload dokumen kontrak yang panjenengan ubah tanggalnya. Kami akan tahu itu. Sekali lagi, kami akan sangat menghargai kejujuran, tapi mencela kecurangan. Kawan-kawan yang belum memenuhi syarat, belum 2 tahun, mohon dengan sangat. Kemudian kawan-kawan yang bekerja sebagai outsourcing juga mohon dengan sangat. BLUD juga demikian. Apalagi yang bekerja di upah harian, mohon dengan sangat. Mohon maaf, kami belum bisa itu. Dan kami komitmen juga untuk tetap memperkerjakan panjenengan sesuai dengan apa yang panjenengan kerjakan hari ini. Begitu kira-kira mengenai tahap kedua.